Mayat kering ini tergantung pada dinding ruang bawah tanah. Pemandangan aneh itu membuat para pencuri makam merinding karena mereka baru saja memasuki sebuah tambang tua ratusan meter di bawah tanah, tempat yang konon menyimpan emas legendaris. Lokasi ini dulunya merupakan sebuah markas rahasia dari sebuah unit kejam yang mengembangkan virus dan melakukan eksperimen biologi pada tawanan, bahkan memodifikasi prajurit sendiri demi menciptakan pasukan abadi yang kebal peluru. Markas rahasia itu berada di sebuah pulau kecil di Papua, tepat di bekas tambang yang dijadikan laboratorium riset biokimia. Konon, tempat itu juga menyimpan emas rampasan perang yang tertinggal setelah Jepang kalah. Selama puluhan tahun, tak seorang pun berhasil menemukan lokasinya. 70 tahun kemudian, seorang bajak laut yang beristirahat di pulau tersebut tanpa sengaja menemukan gua tambang itu. Namun saat ia masuk, ia langsung diseret kekuatan misterius ke bawah tanah. Kabar ini kemudian sampai ke sekelompok anak kaya yang memutuskan menyewa tim bersenjata untuk mencari harta karun di sana. Tim tersebut berhasil menemukan pintu masuk gua, tetapi tiba-tiba diserang kelompok bersenjata lain yang juga mengincar lokasi itu. Terdesak, mereka terpaksa masuk ke dalam tambang. Sebuah granat meledak di dekat anggota terakhir, menghancurkan pintu masuk dan melukai salah satu rekan mereka. Dengan jalan keluar tertutup, mereka tidak punya pilihan selain masuk lebih dalam. Di sebuah jembatan kayu, lampu tiba-tiba menyala dan terdengar lagu aneh. Sebagian tim khawatir, tetapi ada yang menganggap itu pertanda baik jika ada orang lain. Berarti mungkin ada jalan keluar. Mereka pun terus maju tanpa menyadari bahwa mereka telah memasuki area yang sangat mengerikan. Setelah melewati jembatan, mereka tiba di lorong sempit yang dipenuhi ruang eksperimen. Pakaian pelindung tergantung di dinding, membuat sang kapten ketakutan hingga melepaskan tembakan. Di ruangan lain, mereka menemukan foto-foto eksperimen tentara Jepang terhadap tawanan. Saat beristirahat di ruang komunikasi, kejadian aneh mulai terjadi. Salah satu anggota melihat bayangan misterius di belakangnya yang tiba-tiba menghilang. Akhirnya terungkap bahwa tambang itu memang basis eksperimen senjata biokimia. Fakta ini disembunyikan oleh si anak kaya agar para tentara bayaran tidak mundur. Ketika semua mengetahui kebenarannya, kepanikan pun terjadi. Namun mereka tetap terpaksa melanjutkan perjalanan demi mencari jalan keluar. Tak lama kemudian, salah satu anggota yang terluka mendengar suara aneh seperti panggilan keluarganya. Saat diperiksa, ia tiba-tiba diseret oleh tangan misterius ke dalam kegelapan. Pencarian mereka membawa tim ke terowongan sempit yang dipenuhi raungan mengerikan. Mereka menemukan mayat rekannya, sementara yang lain menghilang tanpa jejak. Di gua bawah tanah yang dipenuhi tulang belulang, seorang tentara bayaran menemukan mayat bajak laut dari awal cerita. Saat ia berusaha bertahan, makhluk-makhluk aneh terus bermunculan dari kegelapan. Meski sempat melawan, senjatanya terjatuh dan matanya terluka. Dalam keadaan buta, ia menembakkan peluru terakhirnya secara membabi buta dan di sanalah hidupnya berakhir. Sementara itu, sang kapten tiba di sebuah laboratorium besar. Dokumen bertuliskan Unit 731 dan deretan spesimen manusia di rak menunjukkan betapa mengerikannya eksperimen yang pernah dilakukan di sana. Tanpa mereka sadari, pintu baja di belakang perlahan menutup hingga mereka terjebak. Di waktu yang sama, Au dan Azen terbangun dan mendapati diri mereka